Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya, terutama yang sedang menonton channel di YouTube ABD ini ya. Gitu. Saya doakan kalian semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberkahi dengan kesehatan. Teman-teman, baru kali ini saya bisa hadir di sini untuk berbagi sedikit kisah dan pengalaman seputar anxiety psikosomatik. Jadi saya di sini teman-teman ingin mengulas kembali tentang yang namanya kedua jenis penyakit ini. Penyakit ini pertama kita namakan penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik sendiri adalah penyakit yang ada di dalam tubuh, yang muncul gejala-gejala yang ada di dalam tubuh yang diakibatkan oleh pikiran. Pikiran itu bisa didasari oleh stres, depresi, maupun tekanan. Akhirnya muncul yang namanya gejala psikosomatik ya, teman-teman ya. Nah, penyakit ini, teman-teman, menurut saya memerlukan terapi yang fokus kepada mental health atau kesehatan mental, pikiran, sifat kita ya, teman-teman ya. Karena penyakit psikosomatik ini muncul bukan dari 1-2 hari. Pasti penyakit ini muncul itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu teman-teman. Dilengkapi dengan sifat kita. Sifat kita yang menunjang untuk bisa bergabung dengan penyakit psikosomatik ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sebutkan, sifat-sifat yang menurut saya itu mudah ya teman-teman ya untuk bisa bergabung dengan penyakit psikosomatik. Mungkin kita flashback penyakit sifat-sifat tersebut, mungkin sifat perfeksionis ya, hidupnya ingin sempurna, terus melankolis, cengengan, baperan ya itu teman-teman ya, gitu. Selalu memiliki perasaan sensitif ya. Itulah sifat-sifat yang menurut saya itu bisa melengkapi untuk menimbulkan penyakit psikosomatik ya teman-teman ya. Dalam keyakinan saya penyakit ini diciptakannya itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman ya. Gitu. Akibat akibat gejala-gejala yang sudah saya sebutkan, mungkin dari depresi, tingkat stres, tekanan gitu ya, gitu. Masuk ke dalam pola pikir kita. Akhirnya pola pikir kita yang tidak sehat juga nih, teman-teman ya. Ditunjang lagi dengan sifat-sifat kita yang memperparah penyakit psikosomatik yang sudah saya sebutkan tadi. Muncullah yang namanya penyakit psikomatik. Penyakit gangguan kesehatan mental ya, teman-teman ya. Seperti ya itulah anxiety maupun panic attack. Di sini penyakit ini teman-teman metodenya juga harus dengan merubah pola pikir. Artinya pola pikir begini ya teman-teman ya. Di sini kita untuk tidak berpikir tidak mungkin ya teman-teman ya. Kita namanya manusia hidup lah, pasti kita banyak berpikir A, B, C, D, nanti bagaimana, itu bagaimana ya. Pastilah ya gitu. Dan kita untuk menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif, untuk menghilangkan penyakit-penyakit negatif atau pola pikir negatif nggak bisa teman-teman. Karena kita manusia hidup pasti akan muncul yang namanya problema hidup, permasalahan hidup, pikiran-pikiran yang negatif itu ya pasti akan muncul teman-teman. Di sini yang saya ingin tekankan itu gimana caranya kita bisa memanage pikiran. Ya teman-teman ya. Menyeimbangkan pikiran. Kita jangan memproses terus input yang negatif. Ditambah lagi kita memiliki sifat yang menunjang tadi teman-teman. Nah sekarang mindset kita yang memiliki gejala psikosomatik ini kita rubah. Baik teman-teman yang tidak memiliki sifat tadi maupun yang memiliki sifat tadi, ingat teman-teman ya, penyakit ini bisa menimpa siapapun, anak-anak, remaja, orang tua, ya teman-teman ya.
karena eh, apa namanya problematika yang kompleks ya dalam kehidupan kita ya gitu. Apa sajalah kita itu kan luas ya, entah itu masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah pertemanan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, banyak teman-teman ya gitu. Mereka sendiri masing-masing saya yakin punya problematika kehidupan ya gitu. Cuma yang di sini yang saya tekankan itu kita memanage pikiran. Kita rata-rata yang sudah saya rasakan itu teman-teman ya, kita itu terlalu membungkus, membawa pikiran itu, menggiring pikiran negatif itu supaya diberikan jalan. Bukan kita menghambat pikiran negatif atau kita mengalihkan. Pikiran negatif datang, nggak bisa kita dihindari teman-temannya. Kita manage, kita atur supaya pikiran negatif ini, pola pikir negatif ini tidak berkesinambungan atau terus-terusan menggerogoti atau masuk terus-terusan ke dalam otak kita, dalam kepala kita, dalam hati kita, mental kita itu teman-teman. Yang diperlukan di sini adalah memanage pikiran itu. Mungkin banyak cara-cara yang perlu dilakukan ya, menurut saya nih teman-teman. Untuk kita tidak terkena pikiran negatif tidak bisa. Cuman kita menghindari pun kita tidak bisa. Pikiran-pikiran negatif itu. Kita harus menerimanya karena kita manusia hidup ya teman-teman ya. Pikiran kita itu akan jalan. Apalagi kita menemukan sesuatu hal yang katakanlah kita sedang kesulitan ekonomi, kita sedang diterpa penyakit, kita sedang katakanlah mengalami stres dalam pekerjaan, kita mengalami bullying, macam-macam teman-teman ya. Itu jelas akan menimbulkan, memperparah bahkan penyakit psikosomatik tersebut. Jadi di sini yang saya perlu tekankan, atur pola pikir kalian dulu ya teman-teman ya. Pola pikir yang pertama menurut saya untuk teman-teman yang menderita penyakit psikosomatik ini ya, pertama itu hindari menakuti diri sendiri teman-teman. Berpikiran untuk menakut-nakuti, berpikiran yang berlebihan. Contoh menakuti diri sendiri. Itu pertama kita mau lewat ke kuburan atau ke tempat yang angker ya teman-teman ya. Anda sudah baperan kalau lewat tempat angker tersebut bakal ketemu setan. Munculnya pikiran itu dalam diri kalian sendiri kan, antara hati dengan pikiran kan. Awas nih, kalau saya lewat tempat angker ini nanti ketemu setan. Itu kan pertanyaan nih, tanya jawab antara pikiran dan hati kita. Benar nggak teman-teman? Akhirnya apa? Karena itu pertanyaan tanya jawab antara pikiran dan hati, kita sendiri jadi bingung kan? Yang tadinya kalau kita tidak terpikirkan untuk menakut-nakuti diri sendiri, mungkin kita biasa saja ya teman-teman ya, lewat tempat angker atau lewat kuburan. Tapi karena kita sebelum melangkah, kita sudah menakut-nakuti nih. Awas nanti kalau kamu lewat tempat angker, kamu bakal ketemu setan. Yang ada dalam diri kalian, satu, teman-teman tidak jadi untuk melewati tempat tersebut. Ya, teman-temannya. Tujuan teman-teman nih, misalkan cara tercepat menuju tempat tujuan teman-teman itu harus melewati tempat angker. Tujuan yang kedua, Anda jauh, harus muter dulu. Nyampainya mungkin 1 jam. Dengan Anda melewati tempat itu, Anda hanya 10 menit bisa nyampe. Persoalannya satu, Anda mau menaklukkan tidak pikiran negatif ini? Biar Anda cepat nyampe ke tujuan yang Anda inginkan. Akhirnya apa? Melakukan perlawanan kan? Antara pikiran dan hati kita. Kalau Anda berani melawan pikiran negatif, saya lewat itu lahwala-wala. Mau ketemu setan, mau ketemu tuyul, saya berani. Nah itu teman-teman, sugesti pikiran negatif Anda. Pada saat Anda ditakut-takuti oleh diri sendiri, sugestikan, lawan dengan pikiran keberanian. Artinya apa? Dengan keberanian. Tidak ada. Kalau saya ketemu setan pun tidak kenapa-napa, tidak akan meninggal. Dia juga makhluk kita. Ya, kita harus menciptakan keberanian ya teman-teman ya.
dalam mental kita, dalam pikiran kita, agar tujuan kita lebih cepat nyampe. Betul nggak? Itu. Pertama, hindarilah menakut-nakuti diri sendiri ya teman-teman ya, untuk mempercepat kesembuhan penyakit psikosomatik ini. Berikutnya, untuk langkah yang kedua, teman-teman ya, Anda memiliki misalkan sifat, katakanlah yang sudah tercipta dari kecil, itu yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan perfeksionis, melankolis, baperan itu ya, itu saya rasakan sendiri teman-teman ya, mudah untuk tergoyahkan bergabung bersama penyakit psikosomatik. Karena apa? Segala sesuatu hal Anda terlalu dipikirkan, terlalu dibesar-besarkan. Di sini butuhnya manajemen pikiran, teman-teman. Di sini dibutuhkan apa? Kalau Anda memiliki sifat itu, sifat cuek, lawan dengan sifat cuek ya teman-teman, masa bodoh. Ingat teman-teman, menurut saya sifat masa bodoh, sifat cuek, sifat acuh kita, ya, itu bisa memberikan efek positif bagi kesehatan mental kita. Paribahasa, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, untuk menghilangkan kita sifat masa bodoh, apalagi yang kita sudah memiliki dari bawahan lahirnya, sifat perfeksionis, melankolis, atau baperan tadi, itu susah ya teman-teman. Betul. Dan ingat, penyakit psikosomatik pun ini tidak datang serta-merta satu hari, 2 hari. Ini bertahun-tahun teman-teman. Nah, makanya kita dari sekarang tumbuhkan sifat keberanian ya untuk melawan sifat-sifat kita yang sudah terplek dari kecil tadi. Tidak ada kata-kata tertinggal, teman-teman, selagi kita mau berusaha. Teman-teman, terapkan sifat masa bodoh, acuh, cuek tadi dari sekarang. Untuk apa? Untuk merubah sifat kita. Tidak bisa rubah semuanya, ya minimal berkurang. Apa salahnya sih? Kita memiliki usaha untuk kebaikan. Dicoba apa salahnya ya teman-teman ya? Gitu. Itu teman-teman ya, yang menurut saya psikosomatik ini rentan terhadap sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya kita ikuti menurut saya langkah yang sudah pernah saya jalani. Pertama, jangan pernah menakuti diri sendiri. Karena itu akan menciptakan suatu penyakit atau pikiran negatif dalam diri kita. Kedua, jadilah manusia yang masa bodoh. Acuh tak acuh. I don't care terhadap sesuatu di sekeliling kita. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya, bukan. Tapi kita bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya kita cuek. Kita masa bodoh terhadap sesuatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Ya, ingat itu teman-teman ya, untuk merubah psikosomatik. Karena penyakit psikosomatik ini sembuhnya pun butuh waktu ya teman-teman ya. Tidak bisa 1-2 hari, 1-2 bulan hilang. Itu keinginan dulu ya teman-teman. Keinginan, jangan menakuti diri sendiri. Yang kedua, berpikirlah kalian untuk memiliki sifat yang acuh tak acuh masa bodoh. Ya, I don't care ya. Kita nggak mau mikiri sesuatu hal yang katakanlah akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif buat diri kita. Berikutnya, langkah ketiga nih teman-teman. Hindari Anda di lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik itu mungkin Anda tahu sendiri ya. Lingkungan yang memberikan dampak negatif, penyakit buat diri kita. Teman-teman yang toksik, teman-teman yang posesif, teman-teman yang atau keluarga, teman-teman yang toksik itu maksudnya toksik yang akan memberikan dampak negatif bagi kita, teman-teman. Itu hindari dulu untuk kesembuhan kalian. Langkah keempat menurut saya yang sudah saya jalani saat ini, teman-teman, lakukan reinstall atau merubah pikiran sadar
menjadi pikiran tidak sadar. Artinya kita yang keempat, kita lakukan reinstall pikiran. Lewat cara apa? Hipnoterapi, self healing ya teman-teman ya. Itu reinstall pikiran kita. Mungkin bermanfaat sekali buat saya teman-temannya, jujur. Selain 3 tadi itu kan ringan ya, tanpa biaya. Untuk langkah pertama kita istilahnya tidak menakuti diri sendiri. Yang kedua, kita memiliki sifat ataupun acuh tak acuh masa bodoh terhadap sesuatu hal yang tidak memberikan manfaat bagi kita. Dan yang ketiganya, menghindari lingkungan toksik. Itu tidak memakan biaya ya. Yang penting ada niat dalam diri kalian untuk melakukan 3 hal tersebut nih, teman-teman ya. Dengan sungguh-sungguh niat, teman-teman. Di sini kita butuh niat, keseriusan. Kita jangan hanya menceritakan keluh kesahnya saja, gejala-gejalanya saja, sensasi-sensasinya saja. Tapi kita di sini dibutuhkan tindakan nyata, konkret. Untuk apa? Mencegah penyakit yang akan muncul diakibatkan oleh penyakit psikosomatik ini, penyakit kesehatan mental ini ya teman-teman ya. Terus yang keempat, bagi ini teman-teman yang ada rezeki ya, coba Anda terapi self healing atau hipnoterapi untuk menginstal pikiran kita. Gitu ya. Itu melakukan tapping, meditasi, relaksasi, yoga, itu teman-temannya, maupun olah nafas, lakukan itu. Karena menurut saya bermanfaat sekali itu teman-teman ya, untuk reinstall pikiran kita. Ingat teman-teman, kita bisa untuk merubah pelan-pelan lewat cara self-healing tadi. Contohnya begini, dalam pikiran sadar Anda dikejar-kejar sama katakanlah anjing galak ya. Anda pasti lari sekuat mungkin kan? Tiba-tiba di depan Anda ada sungai yang lebarnya cuma 1,5 meter atau 2 meter teman-teman. Dalam pikiran sadar Anda, mungkin Anda untuk melompati sungai tersebut 2 meter lebarnya itu tidak yakin ya teman-teman ya. Impossible. Mungkin Anda bisa kejebur, bisa jatuh. Betul nggak? Tetapi dengan pikiran tidak sadar karena pikiran Anda sedang dikejar-kejar sama anjing, Anda tidak berpikir ke objeknya. Betul nggak? Tidak berpikir ke lebar kalinya atau sungainya. Gimana caranya biar Anda selamat dari kejaran anjing itu? Benar nggak teman-teman? Akhirnya Anda tanpa sadar, Anda lompat sungai itu yang lebarnya 2 meter. Anda bisa. Kenapa? Karena Anda sedang direinstall pikiran yang sadar tadi, ya teman-temannya. Ketakutan karena dikejar-kejar sama anjing, ya. Tapi impact-nya, ujungnya, Anda merubah pikiran sadar menjadi pikiran tidak sadar. Bahwa saya harus bisa melewati sungai yang lebarnya 2 meter itu. Lompat Anda. Ketimbang saya digigit sama anjing. Kenyataannya Anda bisa loh teman-teman, untuk melompati sungai tersebut yang lebarnya 2 meter. Nah, maksud saya di sini teman-teman ya. Jadi manfaat untuk mereinstall pikiran sadar menjadi tidak sadar itu maksudnya di situ teman-teman ya. Ingat, kita manusia itu setelah saya mempelajari hipnoterapi ya teman-teman ya, pikiran bawah sadar manusia itu komposisinya lebih besar dari pikiran sadar ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan pikiran-pikiran bawah sadar kita nih teman-temannya, gitu. Kita melatih diri, melatih otak kita nih teman-teman ya, gitu. Untuk berpikir yang positif. Kita timbulkan pikiran-pikiran positif, kita timbulkan keberanian. Ya, teman-teman, tidak mudah, tapi Anda harus melakukan dari sekarang demi kesembuhan. Ingat, pilihannya cuma 2. Anda lari, Anda berusaha sekuat mungkin, ya teman-temannya, menghindari kejaran anjing tadi, biar tidak digigit. Tapi Anda selamat melompat. Walaupun Anda tergesa-gesa, walaupun Anda merasa capek, lelah, karena apa? Anda nggak mau digigit sama anjing. Atau Anda pasrah. Yang menurut saya, ya mungkin kesembuhannya lama. Jangan hanya mengeluh. Jangan hanya Anda merasakan sensasi-sensasi. Semua penyakit psikosomatik yang sudah pernah merasakan, pasti
akan tidak nyaman. Dampak materi maupun non materinya luar biasa buat kita teman-teman ya. Penyakit psikosomatik ini. Gitu. Jadi dari sekarang Anda mulailah berpikir niat untuk merubah yang sudah saya sebutkan tadi. Dari sekarang teman-teman, jangan Anda keluh kesah terus. Jangan Anda berpikir merasakan gejala sensasinya terus, tidak akan hilang teman-teman. Dirasakan terus itu tidak akan hilang teman-teman ya, gitu. Tapi di sini dibutuhkan diputus dari sekarang. Diputus dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Biar apa? Pelan-pelan penyakit Anda akan sembuh dengan sendirinya. Usaha teman-teman. Selebihnya pasrahkan sama Allah. Ingat, Tuhan tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kitanya sendiri tidak mau berusaha. Dari situ udah ya teman-teman ya. Kata-kata tersebut kita harus berusaha gitu. Dari sekarang. Gitu ya. Bismillah, niat kita ingin berubah. Kita ingin sembuh. Jadi jangan berpikir kita merasakan sensasi begini datang, sensasi begini datang. Sensasi itu datang, sensasi ini datang. Yang akhirnya akan memberikan kita merasa tertekan terhadap mental kita stres. Karena apa? Penyakit bertubi-tubi datang ke dalam diri kita ya teman-teman ya. Gitu. Akhirnya kita apa? Muncullah penyakit panik. Setelah cemas datang, penyakit panik muncul teman-teman. Karena Anda tidak tahu pola penyembuhannya. Anda hanya merasakan gejalanya, tetapi Anda tidak eksekusi dari sekarang yang akan menimbulkan gejala tersebut. Gitu. Jadi Anda robah dari sekarang supaya Anda cepat sembuh. Ingat, kita yang sudah memiliki sifat atau kemauan seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga, itu sembuhnya butuh proses ya teman-teman ya. Nggak 1 bulan, 2 bulan itu teman-teman. Saya rasakan sendiri. Luar biasa. Kalau saya rasakan sensasinya luar biasa teman-teman. Betul apa yang sudah saya sebutkan, teman-teman sebutkan, mau penyakit itu kita merasa takut mati, kita merasa takut pingsan, ya teman-teman ya, atas penyakit-penyakit ini. Karena apa? Kita merasa ditekan oleh diri kita terhadap gejala-gejala yang muncul. Nah, makanya ini teman-teman robah dulu mindset, pola pikir ya, gitu. Itu dulu deh, coba ya teman-teman, kita lihat progresnya, pergerakannya, ada kemajuan nggak. Coba lakukan dari sekarang, tidak ada kata-kata terlambat ya teman-teman ya. Itu dulu teman-teman ya, episode pertama saya untuk menghilangkan psikosomatiknya dulu ya teman-teman ya. Gitu. Silakan Anda coba dan lakukan dari sekarang tips-tips yang sudah saya sebutkan tadi, barangkali bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman yang sedang menderita penyakit ini segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa beraktivitas normal kembali, bisa sehat seperti sedia kala. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja teman-teman, sedikit motivasi dari saya, Abidi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan video saya ini, baik yang sebelum-sebelumnya, supaya Anda bisa melihat perjalanan kisah saya selama saya menderita penyakit anxiety, psikosomatik maupun asam lambung alias GERD ya teman-temannya. Anda biar bisa tahu nih teman-temannya perjalanannya itu teman-teman ya. Gitu. Dan jangan lupa pula klik lonceng yang ada di video tersebut teman-teman ya, sebelah kanan. Biar teman-teman bisa mengetahui, mendapatkan notifikasi bila mana saya sedang meng-share atau mengupload video-video terbaru ya. Dan juga saya mohon sama teman-teman semuanya nih, teman-teman setia di channel Abidi ya, klik tombol subscribe-nya teman-teman, supaya memberikan motivasi juga buat saya agar saya selalu berbagi pengalaman, kisah saya, pengetahuan saya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tentang penyakit ini ya teman-temannya. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih nih buat teman-teman setia di channel ini. Saya doakan sekali lagi semoga teman-teman semua cepat sehat kembali. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.